Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Tatang di channelnya Abi Arumi 24. Hari ini kita bahas apa ya? Pokoknya terima kasih buat teman-teman yang selalu melihat video saya. Stay tune di video saya di channel Abi Arumi 24. Semoga kalian bisa mendapatkan informasi yang kalian butuhkan di setiap upload video. Jika teman-teman butuh informasi lain, boleh dicatat ya di bagian komentar. Kang, pengen video apa, biar nanti kalau bisa dan saya sempat, saya buatkan videonya. Oke, kali ini saya akan memberikan informasi atau video ya dari beberapa pertanyaan teman-teman yang ada di Indonesia mengenai Kang, gimana Kang syaratnya biar bisa berangkat ke Jepang, lupa saya, biar bisa berangkat ke Inggris, berangkat untuk kerja di perkebunan di Inggris. Oke, syaratnya yang pertama adalah kalian menghubungi pihak sponsor atau PT ya yang bisa memberangkatkan. Nah, kalau misalkan PT-nya nanti saya kasih tahu di bawah ya, mungkin takutnya privasi ya. Untuk buat PT-nya itu ada di Bekasi yang pasti. Kalau saya lewat sponsornya di Cianjur ya, namanya LPK Kazoku ya, itu yang memberangkatkan saya. Oke, untuk syarat langsung aja. Untuk syarat-syarat secara dokumen ya, untuk bisa berangkat ke Inggris ini adalah satu, fotokopi atau nggak fotokopi sama aslinya ya, KTP ya, harus mempunyai KTP, KK, ijazah minimal SMP ya. Yang ketiga, akte lahir, KTP, KK, ijazah minimal SMP, akte lahir. Terus surat izin orang tua kalau yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah, surat izin istri atau suami ya. Terus selanjutnya yang dibutuhkan adalah SKCK Polda dan paspor yang masih aktif ya, dan foto lah ya 3x4 atau tambah 4x6 dipersiapkan aja itu ya. Harus ya sedikit masukan untuk pengajuan nanti ke sponsor atau ke PT-nya, diusahakan itu namanya tuh sama ya, seperti halnya nanti untuk bikin paspor juga. Kalau yang belum punya paspor, pastikan nama yang ada di KTP, di KK, dan nama di paspor itu harus sama. Kebanyakan ada banyak kesalahan di KK atau KTP atau yang di paspor itu adalah biasanya sih nama yang ada namanya Muhammad ya. Nah, yang namanya Muhammad itu kadang-kadang ada yang disingkat, ada yang M-nya kurang. Misalkan Muhammad Arifin misalkan. Muhammad Arifin, dia biasanya suka tulis Muhammad tapi pas di KK atau di ijazah M Arifin misalkan. Nanti bermasalah pada saat bikin paspor ya. Harus jelas itu. Kalau misalkan dari awalnya di aktenya M aja gitu ya, M Arifin gitu. Kalau bisa sih lengkap ya, jangan disingkat-singkat. Atau enggak yang Mochhamad kan, kadang-kadang beda yang di tulisan di dinas kependudukannya itu Mochhamad dan jadi Muhammad, atau enggak M-nya 2, M-nya 1. Itu buat bikin paspor itu sedikit kadang-kadang jadi permasalahan juga ya. Itu paspor itu ya. Kalau misalkan syarat-syarat yang lain, KK, KTP, ijazah itu mungkin udah jelas saya udah pada punya. Ini tambahan lagi untuk SKCK Polda. Nah, SKCK Polda sendiri kalau mau urus sendiri bisa langsung daftar di skck.go
.go.id. Kalau ralat, kalau salah ya nanti bisa dilihat sendiri. skck.go.id, kita daftar online dulu untuk mendapatkan barcode ya. Kalau mau daftar sendiri nanti kita bisa datang ke Polda setempat. Seperti saya di Cianjur, Jawa Barat, masuknya ke Polda Bandung ya. Untuk syaratnya kurang lebih sama ya. Fotokopi KTP sama aslinya ya bawa juga ya. KTP, KK, akte lahir, bawa paspor ya yang udah jadi. Makanya kalau paspor udah jadi bisa lanjut ke SKCK ya. Paspor, terus foto 4x6 lembar ya, kurang lebih 6 lembar, saya lupa ya, 6 lembar. Sama apa ya, sidik jari. Kalau udah misalkan dulu sudah pernah bikin sidik jari di Polsek, bisa dibawa itu, biar tidak nanti, biar ada, kita udah punya data, nggak usah sidik jari lagi. Nah kalau belum, nanti datang ke Polda, kita daftar, ikuti urutannya. Kalau nggak salah dulu saya di Polda Bandung daftar 30.000 untuk pengambilan sidik jari dan foto ya. Dulu sidik jari dan foto bayar 30.000. Antrinya 2 kali ya, datang kita antri untuk pengambilan dokumen itu, terus kita datang ke tempat untuk pengambilan sidik jari dan foto depan belakang, depan kiri kanan ya. Itu lumayan lama, saya mengerjakan dulu dari jam setengah 10, baru beres jam sekitar jam 2, karena antriannya banyak banget. Tidak hanya untuk keluar negeri, karena untuk keluar daerah juga katanya butuhkan SKCK dari Polda ya. Kang gimana katanya kalau misalkan SKCK Polres atau Polsek itu nggak bisa, karena di sana ditulis tidak untuk bekerja ke luar negeri. Tapi kalau dari SKCK Polda itu boleh untuk bekerja ke luar negeri ya. Itu untuk syarat-syaratnya seperti itu. Nanti udah beres dari sidik jari, baru kita masuk lagi ke ruangan yang pertama kita datang untuk menyerahkan dokumen. Kalau dokumennya udah lengkap, kita ditanya sedikit lah mau berangkat kemana, nanti dia tulis. Nanti sesuai sih untuk SKCK Poldanya. Nanti kalau misalkan kita buat ke luar negeri, biasanya bahasa Inggris. Kemarin SKCK saya bahasa Inggris ya. Nah gitu teman-teman, SKCK Polda udah beres. Nanti kita bisa lanjut selanjutnya untuk pendaftaran ke PT untuk atau sponsor ya. Seperti itu teman-teman. Itu untuk syarat-syarat secara teknis ya. Syaratnya apa aja perlu dipersiapkan. Kalau udah lengkap, kita udah punya SKCK Polda, kita bisa lanjut. Dan paspor juga butuh ya, jangan sampai masa aktifnya kurang dari 6 bulan, katanya nggak boleh. Udah itu kita kasih ke sponsor, nanti kita proses. Kalau dulu sih sebentar ya, saya 2,5 bulan sampai 3 bulan dulu ya. Prosesnya cepat, kita kasih ke sana, mereka proses untuk ada kontrak dari PT, terus kita dikasih presentasi dulu. Kalau dulu belum ada pelatihan ya secara teknis pelatihannya, karena ada sebagian yang ada latihan, ada yang enggak sih, tapi saya enggak dulu gitu. Untuk selanjutnya udah itu kita kemarin ya, ini pengalaman kemarin. Mungkin untuk yang daftar tahun ini kemungkinan berbeda, saya kurang tahu juga. Saya dapat info sih ada pelatihan di daerah Cipanas ya untuk pemilihan stroberi kalau nggak salah. Nah seperti itu. Lanjut, sudah kita pengajuan, nanti kita pengalaman saya sih dulu di Pedga ya, di Cianjur pengajuan, udah gitu kita gitu prestasi. Kalau udah SKCK Poldanya udah ada, kita bisa lanjut untuk pengajuan visa. Nah gitu, sebelumnya kita harus membayar DP ya untuk pengajuan visanya, barang lebih dulu ya. Mungkin jadi bisa bahan pembandingan dulu 10-15 juta kita minimal sudah masuk. Udah kita menyiapkan untuk dokumen yang tadi, setelah SKCK Polda ada, kita masuk ke proses visa. 1 hari kita proses ya, ambil sidik jari, biometri seperti itu. Nah
Setelah itu saya pulang, beberapa hari kemudian dipanggil untuk karena kan visanya udah diambil sidik jari. Kita proses. Sebenarnya kemarin saya pulang dulu ke rumah, nggak, karena kan dekat dari rumah ya. Yang lainnya mungkin nunggu sampai kita udah pengajuan visa, baru kita dipresentasi sama Mr. Douglas, orang Inggrisnya langsung, mengenai penempatan kerja gitu. Penempatan kerja dulu saya sebenarnya di kebun stroberi, karena satu dan lain hal jadi dirubah ya. Udah gitu seperti itu sampai visanya udah turun. Saya dikasih tahu sama sponsor saya, visa kamu udah turun nih, silakan hubungi kami atau hubungi sponsor untuk pelunasan. Alhamdulillah saya ada rezekinya pelunasan. Udah pelunasan, kami dibantu oleh sponsor untuk pengurusan ID di Snaker, Dinas Tenaga Kerja di daerah kami di Cianjur ya. Udah beres ID, langsung kami meluncur ke PT untuk proses selanjutnya, yaitu medical check up di daerah Bekasi ya, medical check up. Terus sudah itu menunggu lagi untuk PAP, proses akhir ya, pembekalan akhir pemberangkatan kalau nggak salah. Dia semacam kita dikasih wejangan dari CP2MI ya, CP2MI. Di sana kita kasih pembekalan mengenai budaya Inggris, mengenai ketenaga kerjaan, hak-hak dan kewajiban kita di sana, mengenai kontrak seperti itu. Sudah itu kami tunggu lagi di PT ya, sebagai menunggu proses selanjutnya. Sudah PAP alhamdulillah. Dulu saya kurang lebih 8 hari kemudian baru sudah ada pemberitahuan untuk mendapatkan keberangkatan ya. Tanggal 20 Juni kemarin kami berangkat 28 orang ya. Gitu teman-teman, seringkas dari kisah kisah kecil dari pengalaman saya kemarin. Mungkin ada sedikit berbeda dengan yang di selanjutnya ini, saya kurang tahu. Yang pasti prosesnya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kemarin kita berangkat menggunakan Saudi Airlines, berangkat dari Soekarno-Hatta, transitnya di Jeddah, kurang lebih transit 4 jam, lalu lanjut perjalanan ke London. Oke guys, buat teman-teman harus bawa uang bekal ya, minimal 100 pound. Karena apa? Nanti pada saat kita di London itu, kita ke tempat kerjaan kita itu harus bayar ya, harus bayar masing-masing, karena kita dijemput misalkan 8 orang atau 9 orang di perkebunan yang akan dituju. Minimal rata-rata sih yang saya dengar itu rata-rata 30 pound, mungkin agak jauh 60 pound, bahkan ada yang dari London itu ke Skotlandia per orang 90 pound. Jadi teman-teman untuk yang daerah Scotland harus agak jaga-jaga ya, karena biayanya lumayan. Kalau misalkan bawa 100 pound diambil 90 pound ya udah tinggal nyisa 10 pound ya. Kalau bisa agak banyak 150 atau enggak 200 pound. Segitu teman-teman ya. Segitu informasi yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga info yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Tekan tombol like, komen dan subscribe yang ingin berlangganan. Ingat guys, subscribe itu gratis ya, nggak bayar. Klik aja subscribe-nya, loncengnya dinyalakan buat kalian dapat informasi yang selanjutnya ya. Subscribe itu gratis. Jangan takut ya, nggak bayar ya. Jadi kalian bisa tahu update terbaru informasi yang saya berikan di sini. Oke, terima kasih. Kang Tatang di sini dari channel Abi Album Video 4 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.